Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari tanpa sanad, dan sanadnya dibawakan oleh ada dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, dulu saya menginap di malam hari, tidur di malam hari di masjid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu anjing itu kencing, pergi dan datang di masjid, dan namun mereka para sahabat tidak menyiramkan apapun untuk itu. Itu riwayat Bukhari. Ya, tanpa sanad, namun sanadnya ada di Sunan Abu Dawud. Ya, meskipun demikian dianjurkan tidak wajib untuk menyirami tempat yang menjadi tempat duduknya anjing. Di tempat duduknya anjing. Ketika anjing duduk di satu tempat, kemudian dia pergi, maka tempat yang diduduki itu dianjurkan untuk diperciki air. Dalilnya hadis dari Maimunah. Maimunah mengatakan, di dalam rumahku terdapat anak anjing. Terdapat anak anjing. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkannya dan memerciki tempatnya dengan air setelah anak anjing tersebut diambil. Ya, dikeluarkan oleh Nasai dengan sanad yang sahih. Ini ada anjuran, ya, tempat yang habis diduduki oleh anjing itu diperciki air. Kemudian babi itu hewan juga najis. Dan kenajisannya dinilai sebagai satu hal yang disepakati oleh ulama berdasarkan surat Al-An'am ayat yang ke-145. Nabi Allah mengatakan aulah ma khinzirin. Demikian juga tidaklah boleh memakan daging anjing fa innahu rijsun, karena aulah ma khinzirin atau daging babi fa inna rijsun, karena babi itu najis. Dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang kenajisan babi. Demikian juga haramnya memakan daging babi, kemudian lemak babi dan semua bagian dari tubuh babi. Ya, kemudian yang ke-9, bangkai. Bangkai itu najis. Dan definisi bangkai adalah hewan yang mati sendirinya tanpa disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Dan kenajisan bangkai satu hal yang disepakati oleh ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idza dubighal ihabu, jika kulit bangkai itu disamak, dia suci. Berarti kalau tidak disamak dia najis. Namun berkenaan dengan kenajisan bangkai ada beberapa pengecualian. Yang pertama, bangkai ikan dan belalang itu suci. Mengingat perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dihalalkan bagi kita kaum muslimin 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai yang halal untuk dikonsumsi adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun 2 darah adalah hati dan limpa. Ya, meskipun ini perkataan Ibnu Umar, namun statusnya adalah yang menghalalkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bangkai hewan yang jika dibunuh tidak ada darah yang keluar mengalir. Kata orang Jawa, jika dipites, jika digencet, itu tidak keluar darah. Digencet sampai mati tidak keluar darah. Ya, semacam
lalat atau lebah dan yang lainnya. Itu tidak najis. Ya, dalilnya adalah hadis tentang lalat. Jika lalat itu jatuh di wadah minum kalian, tenggelamkan seluruh tubuhnya dan sayapnya. Setelah itu silahkan baru dibuang lalatnya. Karena salah satu dari dua sayapnya mengandung racun, sedangkan sayap yang lain ada penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, pengecualian yang ketiga, tulang bangkai. Tanduknya, kukunya, dan bulunya. Misalnya bangkai ayam, ya, bulunya itu tidak najis. Ya, semuanya suci, sebagaimana hukum asal benda adalah suci. Dalam kitab Sahih Bukhari ada riwayat tanpa sanad, perkataan Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, ditanya tentang tulang bangkai semacam gajah dan yang lainnya. Beliau katakan, aku jumpai min salafil ulama'i, ulama salaf, ini tabi'in. Salaf dalam bahasa tabi'in artinya sahabat. Mereka bersisir pakai tulang bangkai. Kemudian tulang bangkai itu dijadikan sebagai wadah minyak. Sehingga ketika mereka mau meminyaki badan atau meminyaki rambut, ngambil darinya. Mereka tidak menilai tulang bangkai itu satu hal yang masalah untuk dipakai sebagai sisir atau wadah minyak. Hamad, salah satu ulama tabi'in, mengatakan tidak mengapa memanfaatkan bulu bangkai, bulu ayam atau burung, bulunya diambil dimanfaatkan, tidak mengapa. Ya, kemudian yang terakhir, yang terakhir yang kita bahas, yang ke-10 adalah sisa minum. Sisa minum binatang buas dan semacam itu, binatang yang dagingnya haram untuk dimakan. Jika ada ember isinya air, kemudian ada binatang buas selain anjing. Misalnya contoh ekstrimnya singa misalnya. Minum air di ember tersebut dan masih sisa. Atau hewan yang lainnya, yang hewan yang tidak halal untuk dimakan. Nah, ini sisa minumnya najis. Dalil kenajisannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya tentang satu kubangan air. Kubangan air ini seringkali didatangi oleh binatang buas, dan binatang buas itu haram untuk dimakan. Maka Nabi katakan, jika air dalam kubangan air tersebut itu 2 kullah atau lebih, maka jika airnya itu 2 kullah atau lebih tidak mengandung najis. Berarti kalau kurang dari 2 kullah, najis. Berarti sisa minum binatang buas itu najis. Kemudian sisa minum untuk kucing, kucing itu kan binatang buas. Kucing atau binatang yang ukurannya di bawah lebih kecil dari kucing, itu sisa minumnya najis. Sisa minumnya najis, tapi kotorannya, kencingnya itu sisa minumnya itu suci. Sisa minum kucing atau hewan yang ukurannya, hewan yang tidak halal dimakan yang ukurannya lebih kecil daripada kucing. Misalnya tikus misalnya. Tapi ingat, ini kita bicara sisa minum. Kalau kotorannya, kotoran kucing, kemudian kencingnya kucing, itu najis. Dalil kalau sisa minum kucing itu
suci. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang kucing, Nabi katakan kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafin, karena dia adalah termasuk hewan yang suka mengelilingi kalian. Ya, minat tawafina alaikum wa tawafat, karena dia adalah hewan yang suka mengelilingi kalian. Dan termasuk hewan yang suka mengelilingi kita adalah tikus rumah. Ya, maka sisa minumnya itu tidak najis. Ya, kemudian poin terakhir disampaikan oleh penulis fikih Sunnah Nisa, di sebagian buku fikih disampaikan bahasanya termasuk materi najis adalah muntahan, kemudian nanah, khamr dan yang lainnya. Namun menurut penulis tidak terdapat dalil kuat yang menunjukkan najis dan hukum asalnya suci selama tidak ada dalil yang sahih, dalil yang kuat yang memindah statusnya dari suci ke najis. Maka kita nilai bahasanya benda-benda ini adalah suci. Maka boleh katakan muntah dan nanah dan khamar itu bernilai suci. Namun jika kita cermati, namun perlu kita ketahui kenajisan khamar itu pendapat mayoritas para ulama. Kemudian nanah itu asalnya adalah darah. Jika kita katakan darah itu najis, ya, maka ini ya semestinya nanah juga najis. Dan muntahan yang memang dikatakan oleh sebagian ulama itu najis. Ya, demikian materi kita di kesempatan kali ini untuk pembersihan, untuk cara membersihkan najis. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, ada pertanyaan tentang bila bermimpi tapi tidak ada keluar air mani, apakah wajib mandi? Ya, kalau mimpi namun setelah bangun itu dicek tidak ada basah-basah, maka tidak ada kewajiban mandi. Kemudian jika ada najis yang sudah kering mengenai badan, bagaimanakah hukumnya? Misal ada ompol anak yang sudah kering di kasur, bagaimanakah cara mensucikannya? Tentang cara mensucikan, cara sucinya najis itu sebagian ulama menilai najis itu hanya bisa suci dengan air. Itu mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, maka ompol anak yang sudah kering di kasur sekalipun berarti ya kalau mau disucikan, dibersihkan harus dengan air. Namun dalam hal ini ada ya, pendapat yang lain semacam pendapat Abul Abbas Ibnu Taimiyah yang berpendapat jika memang betul-betul materi najis itu sudah hilang dari tempat itu, ya berarti najisnya berarti hilang. Berarti sudah teranggap suci. Jika dia hilang dengan terik sinar matahari plus diangin-anginkan dan memang materi najisnya 100% sudah hilang, maka itu ya, najisnya berarti sudah hilang dan suci. Apakah keluarnya madhi harus mandi junub ataukah tidak? Tidak. Ya, madhi tidak mewajibkan mandi, namun mewajibkan wudhu. Jika keluar madhi ataukah wadi, cara mensucikannya apa? Harus mandi junub? Sekali lagi tidak ada kewajiban mandi junub karena keluar madhi. Ataukah cukup dengan berwudhu saja? Ya. Wadi dan madhi itu najis sehingga harus dibersihkan, diguyur dengan air. Kemudian dia membatalkan wudhu sehingga wajib berwudhu. Bagaimana dengan air yang tampias dari pancuran menyentuh lantai lalu mengenai kaki saat berwudhu?
apakah sah wudhu kita? Jawabannya tidak masalah. Tidak ada unsur yang membatalkan wudhu dalam kasus ini. Ketika kita sedang mengambil air wudhu di ember, lalu airnya terkena percikan bekas air wudhu kita. Apakah air itu masih dalam keadaan suci ataukah tidak? Ini berarti terkena air mustakmal. Meskipun perlu diketahui bahasanya air mustakmal itu khusus untuk percikan percikan dari anggota wudhu setelah basuhan pertama. Kalau basuhan kedua ataukah ketiga, itu bukan air mustakmal. Dan kecampuran air mustakmal, itu jika jumlahnya sedikit, jelas tidak menyebabkan air yang kemasukan jadi ikut mustakmal. Dan seandainya dalam jumlah yang cukup banyak sehingga air di ember itu jadi air mustakmal, maka menurut pendapat yang paling kuat yang tadi kita bahas di buku Fikih Sunnah Lin-Nisa, air mustakmal itu tetap suci dan mensucikan. Orang yang membayangkan cumbuan tapi tidak mengeluarkan madhi, apakah harus mandi junub? Jawabannya tidak. Andainya keluar madhi saja tidak wajib junub. Tidak wajib mandi junub. Karena madhi itu mengharuskan wudhu dan tidak mengharuskan mandi. Ketika kita sedang buang air besar, ternyata ada air yang nyiprat. Karena mungkin di kloset jongkok itu ada air yang nyiprat ke bagian belakang tubuh. Apakah badan kita jadi najis? Iya, bisa dipastikan harus jadi najis. Sehingga apakah harus disucikan? Iya, harus disucikan. Bagaimanakah cara mensucikannya? Apakah yang terkena saja? Jawabannya iya. Yang bagian tubuh yang terkena saja, tidak harus semuanya. Bagaimanakah cara bersuci jika kita dalam kondisi sakit yang mengharuskan kita untuk memakai pampers? Wajib dilepas ataukah boleh dipakai? Ya, idealnya ketika mau sholat, pampersnya ganti. Idealnya jika memungkinkan pampers itu dilepas dan pampers yang berisi najis dilepas dan ganti, baru mengerjakan sholat itu jika memungkinkan. Ya, jika tidak memungkinkan karena nanti pengeluarannya banyak sekali kalau sehari ganti pampers 5 kali. Ke dalam hal ini ya fattaqullaha mastata'tu. Ya, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kita. Maka ya bisa kita katakan ya jangan 5 kali gitu, bisa ganti 3 kali. Ya, caranya dijamak, sholatnya dijamak. Duhur sama asar di waktu duhur, kemudian maghrib dengan isya di waktu maghrib sama subuh, sehingga pengeluarannya tidak begitu banyak. Jika ini masih mampu ya maka pilih opsi jamak karena hal ini. Kemudian apabila selesai dari haid dan sudah bersuci suka keluar cairan encer dan berwarna bening, apakah membatalkan wudhu? Kalau mengacu pada kaidah para ulama, semua yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu membatalkan wudhu, ya maka sebaiknya berwudhu menimbang kaidah ini. Cara yang benar dalam membersihkan najis misal air kencing dan kotoran ayam di lantai. Karena saya melihat video tutorial membersihkan najis berupa air kencing dan kotoran ayam tidak boleh dipel. Karena najis tidak hilang dan bisa memperluas najis. Bagaimanakah jika terlanjur? Biasanya saya lap sampai kering, baru setelah itu saya pel. Maka berkenaan dengan kotoran ayam, maka kotoran ayam itu najis dalam pandangan madzhab Syafi'i.
Namun kalau di buku yang kita jadikan acuan, itu kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Sehingga dia hanya kotor namun tidak najis. Sehingga cara membersihkannya bebas. Tapi seandainya misalnya ini kita anggap misalnya kotorannya adalah kencing anak kecil. Apakah betul tidak boleh dipel? Ya betul. Semestinya sebagaimana yang dilakukan oleh ibu ini, ya, dilap sampai kering. Jadi ditaruh kain atau apa yang berfungsi untuk menyerap, ya, untuk menyerap air kencing tersebut. Ya, bisa sampai kering, misalnya ditambah dengan pakai tisu sampai kering. Setelah itu bisa, kalau misalnya itu di teras, ya bisa disiram saja pakai air. Ya, disiram pakai air sehingga airnya pergi ke halaman. Tapi kalau itu tidak di teras, ya, maka dipel. Ya, dipel, dipel, kemudian kain pelnya diperas, kemudian dipel sampai yakin bersih. Bila ada cairan yang keluar dalam bentuk cair tidak kental tanpa kita sadari dan sudah selalu pakai panty liner pembalut, apakah ketika sholat cukup ganti pembalut atau harus ganti celana? Ya, maka dilihat kalau itu sampai ke celana dan ini statusnya adalah najis, misal itu mungkin yang keluar adalah madhi, ya, maka jika sampai celana, maka celananya minimal perlu dikucek, tidak harus ganti. Ya. Tapi kalau yakin kalau itu tidak sampai, tidak tembus karena cuma sangat sedikit, ya cukup yang diganti adalah pembalutnya. Ada lagi berulang pertanyaan tentang najis madhi dan wadhi, maka harus mandi junub? Jawabannya tidak, ya. Ya, namun mewajibkan wudhu, tidak mewajibkan mandi. Apakah orang yang habis melahirkan harus mandi junub? Ya, kalau habis melahirkan kemudian disusul dengan nifas, nanti mandi besarnya setelah selesai nifas saja. Tentang keputihan, apakah najis dan perlu dibersihkan dari celana atau misalnya ganti celana? Kalau menganut pada kaidah yang banyak kaidah fikih yang dianut oleh banyak masyarakat kita, yaitu semua yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu najis. Kalau menganut pada kaidah ini, ya keputihan itu najis. Sehingga apakah perlu dibersihkan? Ya, minimal untuk kehati-hatian, keluar dari perselisihan pendapat ulama, ya, maka perlu dibersihkan. Apakah harus ganti celana? Ya tidak. Ya, bisa dikucek, kemudian dipakai lagi. Ya, bisa juga dengan ganti. Jika pada saat sholat keluar wadi, apakah sholatnya batal? Iya, sholatnya batal. Karena keluarnya wadi itu membatalkan wudhu. Kalau wudhu itu batal, maka sholat otomatis batal. Jika ada noda darah di kain, sudah dicuci tapi noda tidak hilang, apakah kain tetap najis? Jika sudah dibersihkan secara maksimal, ya, jika sudah dibersihkan secara maksimal, dikucek secara maksimal, dibilas secara maksimal, dan tetap tidak hilang, maka mudah-mudahan dimaafkan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah jadikan sebagai amal soleh, amal yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh.
karena ini insya Allah bagian dari amal soleh, belajar ilmu agama dengan niat untuk menghilangkan ketidaktahuan kita dan untuk supaya kita bisa lebih sejalan dengan syariat dalam masalah menyikapi berkaitan dengan bab tohara dan berkenaan dengan masalah najis. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang lebih baik. Jazakumullahu khairan. Demikian, terima kasih atas perhatian, kurang dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya langsung mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan oleh Ustadz Dr. Aris Munandar Hafizahullah. Semoga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk resume setiap kajian akan kami upload di sosial media kami, terutama di Instagram Zakirot. Kemudian akan ada 3 hadiah bagi 3 thalibah yang disponsori oleh Dr. Farihana Corporation dengan cara menulis resume kemudian diupload di Instagram dengan mention Instagram Zakirot atau upload di Facebook dengan mention page Zakirot. Kami ulangi, akan ada hadiah bagi 3 thalibah yang terpilih disponsori oleh Dr. Farihana Corporation. Caranya, membuat resume kemudian diupload di Instagram dengan mention Instagram Zakirot atau upload di Facebook dengan mention page Zakirot. Sekian dari kami, marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.